Untuk bahasnya sudah hadir di studio Ketua DPP Partai Golkar Andi Sundilingga. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Christian, selamat malam semua. Kemudian juga ada Haris Azhar dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Selamat malam Bang Haris. Malam. Dan juga sudah bergabung melalui satelit ada Febri Diansyah, juru bicara KPK. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mbak Christian. Mas Febri, saya ke Mas Andi dulu ya. Mas Andi, tadi sudah ada rapat di fraksi ya di DPR, kemudian juga ada rapat rapat pengurus DPP ya, pleno pengurus DPP. Kemudian keputusannya adalah yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar Pak Setia Novanto itu tidak merubah arah dukungan politik terhadap Jokowi, itu hasil rapat tadi. Di 2019 nanti ya Mas Andi ya? 2019. Yang kedua bahwa Golkar menghargai proses hukum ini, biarkan proses hukum ini berjalan. Kemudian dan yang ketiga adalah sistem organisasi tetap berjalan dan keseharian dipimpin oleh ketua harian, ada sekjen beserta koordinator-koordinator bidang. Jadi tadi cuma sekedar rapat menghasilkan beberapa keputusan yang untuk membangun tensi bersama bahwa penetapan tersangka itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Partai Golkar. Sebagai organisasi begitu ya? Ya, sebagai organisasi tentunya. Lantas katanya mau memberikan bantuan hukum gitu ya? Itu yang keempat. Jadi memang kita memberikan bantuan hukum kepada Pak Setia Novanto. Tadi sudah ditetapkan tim pendampingan hukum. Ada ketua bidang hukum di Partai Golkar yang juga akan nanti, karena itu tadi diminta ke KPK surat penetapan tersangkanya itu. Secara resmi ya pemberitahuan ya? Pelajari, langkah-langkahnya sedang dibahas. Ya, salah satu langkah yang dibicarakan adalah pra peradilan, tapi kan itu belum menjadi keputusan. Hanya baru dibicarakan saja. Karena rekornya juga ada, penetapan tersangka KPK itu kan Budi Gunawan misalnya di pra peradilan kan ternyata 2015 lalu ya? Ya menang. Kemudian kalau tidak salah mantan kepala BPK Pak siapa namanya? Adi Purnomo juga kan menang di pra peradilan. Kemudian kalau tidak salah mantan wali kota Makassar juga Irham Sirajudin ya. Arif Ilham Sirajudin juga begitu. Tapi kita pelajarin dulu lah penetapan ini, karena sampai tadi Pak Novanto memimpin rapat, beliau masih meyakini bahwa beliau tidak bersalah. Tadi juga kami sempat beliau juga masih meyakini bahwa apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Keyakinan beliau, keyakinan KPK kan berdasarkan alat buktinya. Setidaknya 2 alat bukti dia cukup. Meyakini bahwa Pak Novanto diduga melakukan tindak pidana dan seterusnya. Karena itu hukum aja yang berjalan. Sehingga tidak ada akrobat-akrobat politik ya dari manapun, walaupun itu juga hak ya. Tapi kalau kita memang mau menjadikan hukum ini sebagai panglima, maka proses hukum ini aja kita tempuh dengan baik. Dan Golkar mendorong itu. Kalau memang terbukti bersalah ya itu hukum. Tapi kalau tidak terbukti bersalah juga hukum juga harus bicara seperti itu. Bang Haris, menurut Anda sudah cukupkah kemudian langkah yang diambil oleh Golkar sebagai salah satu partai terbesar, tidak hanya kemudian hanya kepentingan secara internal dari Partai Golkar, namun kemudian juga kita hubungkan dengan jabatan sebagai Ketua DPR RI, sebagai Ketua sebuah cabang kekuasaan legislatif di negara ini? Saya pikir memang sudah pasti, mungkin bukan hari ini, dari tadi malam mungkin udah rapat. Sudah di kediaman di Wijaya ya? Ya makanya kan dari tadi malam juga pasca penetapan di KPK pasti sudah ada konsolidasi di dalam Golkar itu sendiri. Sebelum keputusan ini pun kalau saya coba bicara dengan sejumlah mantan petinggi Golkar atau beberapa kawan di Golkar, memang ngumpulnya kayaknya bukan cuma malam tadi atau tadi juga dari lama juga. Namanya sudah disebut-sebut dari surat dakwaan kemarin. Saya melihat atau mencium atau bukan mencium, bahkan sudah dapat informasi, bahkan juga sudah ada yang siap-siap gitu kan, siap-siap bisa positif bisa negatif di dalam Golkar itu sendiri. Tapi saya juga tidak mau masuk dalam terlalu jauh karena saya juga bukan orang Golkar kan. Tapi begini, Golkar sebagai partai politik yang terdaftar resmi di Republik ini, dia juga harus bertanggung jawab tidak hanya kepada para konstituen atau anggotanya, tetapi juga kepada masyarakat secara lebih luas. Gitu. Saya mau masuk ke sektor hukumnya saja dan kejahatannya. Dugaan-dugaan yang muncul terhadap
Setia Novanto itu kan cukup banyak saksi yang menyebut nama Setia Novanto. Nanti mungkin kita bisa tanya ke Febri juga ya. Ada 11 saksi kalau tidak salah kalau di surat tuntutannya dikutip ya. Itu hanya baru soal keterangan saksi yang juga sebagian muncul atau mengutarakan nama tersebut. Belum ada alat bukti lain? Belum ada alat bukti lain, tapi dari sejumlah saksi saja sudah muncul berkali-kali. Itu satu yang menarik menurut saya. Yang kedua saya mau bilang begini, saya pikir penting juga untuk diperjelas. Karena ini kan korupsi yang terjadi di level tertinggi perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat di DPR, namanya DPR. Dan itu bukan hanya menggunakan kewenangannya untuk menyetujui program tersebut, IKTP, tetapi juga harus dilihat uang itu sampai kemana. Gitu. Saya khawatir bahwa uang itu bukan lari ke pribadi, tetapi lari kepada untuk pembiayaan partai-partai politik. Kekhawatiran Anda itu? Dan saya menduganya juga ke sana. Jadi karena nilainya besar sekali. Besar sekali. Kalau tadi Pak Setia Novanto saat memberi keterangan kepada awak media yang di DPP, kantor DPP sebelum rapat pleno, yang mengatakan bahwa 517 miliar itu kan banyak sekali. Saya bawanya pakai apa? Itu dia. Ini bukan 574 miliar. 574 miliar. Kalau tuh nanti betul, itu kan maka ini bukan kejahatan dadakan oleh individu. Dia adalah kejahatan yang terorganisir. Makanya di surat dakwaan ditetapkan pasal 55 ya, turut serta, ada banyak orang yang melakukan itu. Betul. Nah, sampai di situ menurut saya Partai Golkar harusnya, karena Pak Setia Novanto ke DPR kan sebagai Partai Golkar, bukan atas nama organisasi lain, maka Partai Golkar berkewajiban untuk mengungkap ini menjadi lebih terang. Gitu. Nah, betul juga bahwa Partai Golkar membuat pembelaan ya, pasti ketua umumnya. Tetapi juga saya mau mengingatkan Partai Golkar punya kewajiban untuk membuat ini menjadi lebih terang. Kalau ada dugaan-dugaan, bukti-bukti, saksi-saksi nanti yang dihadirkan oleh KPK, saya pikir sebagai partai politik harusnya mendukung KPK. Jadi, bentuk dukungannya seperti apa menurut Anda? Seharusnya. KPK ini pimpinannya yang pilih DPR. Ya kan? Semua kegiatan-kegiatan KPK itu dia adalah sesuatu yang halal diperbincangkan dengan DPR sebagai mitra, terutama di Komisi 3. Setidaknya Komisi 3 ya? Di Komisi 3. Nah, untuk itu harusnya DPR itu mendukung kerja KPK. Partai-partai yang ada di sana mendukung kerja KPK untuk mengungkap dan membuat ini menjadi lebih terang. Nah, jadi di sini ada kontradiksi kalau partai membuat kesimpulan untuk membela Setia Novanto, meskipun itu juga dari sisi keorganisasian sesuatu yang sangat mungkin memberikan advokasi ya. Artinya kepada begini, ini sesuatu yang dua-duanya harusnya dilakukan, tapi ini kontradiksi loh. Kita juga harus ingat itu. Dan kalau misalnya tadi tesis saya bahwa uang ini hilang karena kejahatan yang sistemik, maka Setia Novanto dengan siapa saja itu harus diungkapkan. Dengan siapa saja. Saya ke Mas Febri. Mas Febri, ini bagaimanapun ya ketika KPK kemudian sudah mengumumkan status sebagai tersangka, namun hari ini Setia Novanto masih mengatakan bahwa ia punya dua alibi. Saya dengarkan tadi sendiri bahwa pertama adalah bahwa Nazarudin telah menarik semua keterangannya yang menyebutkan bahwa ia terlibat dalam kasus mega korupsi KTP elektronik. Kemudian yang kedua adalah Andi Agustinus atau Andi Narogong juga mengatakan di persidangan tanggal 20 Mei lalu ketika ia dihadirkan sebagai saksi tidak benar ada kaitannya dengan Setia Novanto. Mas Febri. Ya, bantahan itu silakan saja nanti diajukan dalam proses hukum yang akan berjalan. Ada proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini, jadi ketika dipanggil misalnya sebagai tersangka tentu punya hak untuk mengajukan atau memberikan klarifikasi atau mengajukan bukti-bukti lain yang dirasa valid oleh pihak tersangka. Dan juga dalam proses-proses sampai pada proses persidangan nanti, kami di KPK tentu saja sudah melakukan analisis dan penajaman terhadap proses yang sudah berjalan di persidangan selama sekitar totalnya 90 hari. Jadi ada cukup banyak bukti-bukti yang sudah diajukan di sidang tersebut. Misalnya untuk saksi ada sekitar 106 orang saksi yang kita periksa. Kemudian ada alat bukti surat juga lebih dari 1.100 bukti surat yang kita ajukan di persidangan.
dan ada juga ahli yang kita ajukan, barang bukti yang kita sampaikan di tuntutan misalnya lebih dari 6.000 barang bukti. Dan satu sama lain itu tentu saling terkait dan kita argumentasikan dan kita susun analisis yang logis pada tuntutan. Jadi yang perlu dipahami adalah dalam konstruksi besar kasus indikasi korupsi KTP elektronik ini, 2 orang terdakwa yang sudah kita proses tersebut diduga bersama-sama dengan sejumlah orang. Jadi ada sejumlah pihak yang kaitannya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun ada juga sejumlah nama yang diduga mendapatkan aliran dana. Jadi perlu dipisahkan klasternya masing-masing dan perbuatan-perbuatannya masing-masing. Dan pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana ini tentu juga sedang dalam proses pendalaman dan pengembangan oleh KPK. Sampai sejauh ini kita proses 4 orang dan tidak tertutup kemungkinan jika nanti bukti permulaannya cukup ditemukan, maka pihak lain juga akan kita tangani. Karena ini memang tugas yang diberikan oleh masyarakat dan publik secara luas agar KPK bekerja secara maksimal, tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas misalnya, tetapi bekerja berdasarkan bukti-bukti yang cukup, dan kami cukup yakin bahwa bukti permulaan itu sudah ada. Mas Febri, ada alasan subjektif dan alasan objektif bagi penyidik, termasuk penyidik KPK untuk menahan seseorang. Tentu ada pertanyaan, kenapa Setia Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun adakah alasan subjektif dan objektif membuat ia tidak perlu ditahan setidaknya hingga saat ini? Saya akan tanyakan kepada Anda. Usai jeda, saudara, di Kompas Malam.